Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu sistem database perpustakaan, solusi modern dan normalisasi manajemen informasi perpustakaan. Di sini kami beranggotaan kelompok yang pertama, Saya Muhammad Fauzi Aksan. saya Krisna Disaputra dengan NIM 2410501078. Saya Muhammad Wagilardika dengan NIM 2410501103. Saya Aditya Tunggul Luswantoro dengan NIM 2410501104. Di sini pertama-tama adalah latar belakang. Perpustakaan merupakan pusat informasi dan sumber pengetahuan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi kebutuhan akan sistem manajemen perpustakaan yang efektif dan efisien semakin mendesak. Sistem pengelolaan perpustakaan yang masih konvensional kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan pelacakan buku, manajemen peminjaman yang rumit, hingga resiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Oleh karena itu, pengembangan sistem perpustakaan ini menjadi sangat penting. Sistem ini tidak hanya sekedar alat pencatatan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan di era digital. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengelola dan mengoleksi data koleksi buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Yang kedua, bagaimana membuat sistem yang dapat memverifikasi buku pinjaman di perpustakaan. Dan yang terakhir, bagaimana mengelola data anggota perpustakaan secara efisien, termasuk informasi tentang nama, alamat, nomor kontak, dan status keanggotaan. Selanjutnya ada tujuan, yang pertama menciptakan database perpustakaan yang efisien, yang kedua meningkatkan akurasi manajemen informasi, dan yang ketiga menghasilkan sistem terintegrasi dan terstruktur. Kemudian ada struktur database. Kita mengambil 10 struktur ya, tabel utama. Yang pertama buku, yang kedua detail buku, yang ketiga anggota, yang keempat petugas, yang kelima peminjaman, yang keenam denda, yang ketujuh kategori, yang ke-8 penerbit, yang ke-9 rak, dan yang terakhir pengembalian. Dan ini ada ERD-nya. ERD-nya kita dari kategori itu terisi integer, kategori underscore integer, dan dia menggunakan PK. Ada string, terus nama, string, terus deskripsi. Yang kedua ada rak. Rak itu ada integer, ada string, dan string kapasitas. Terus yang ketiga ada penerbit. Penerbit itu ada integer, string nama, string alamat, dan string kontak. Nah, dari 3 ERD ini kategori rak sama penerbit itu masuknya ke dalam buku. Buku itu ada buku, ada ISBN, ada judul, ada penerbit, ada kategori, ada rak, ada tahun penerbit, stok, dan ada pengarang. Terus dari buku pindah ke detail buku. Detail buku itu ada integer, detail, ada buku ID, ada kondisi, dan ada status. Terus buku pindah lagi ke arah peminjaman. Terus ada pengembalian, ada petugas, ada anggota. Masuknya tuh ke peminjaman ID, anggota, buku ID, petugas ID, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tanggal dikembalikan, dan status. Dan denda juga termasuk ke arah peminjaman. Penjelasan. Penjelasan itu Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem perpustakaan menunjukkan hubungan antara buku, kategori, penerbit, rak, anggota, dan staf di mana satu buku dapat memiliki beberapa detail dan setiap peminjaman terkait dengan catatan, denda, dan pengembalian. Proses normalisasi dimulai dengan normalisasi tingkat pertama atau 1 IF. Memastikan tabel memiliki kunci utama yang unik dan data dengan normalisasi tingkat pertama atau 1 IF. Memastikan tabel memiliki kunci utama yang unik dan data dalam kolom bersifat atonik. Pada normalisasi tingkat kedua yaitu 2F, ketergantungan parsial dihilangkan sehingga setiap atribut non-kunci bergantung pada seluruh kunci utama. Dan terakhir ada normalisasi tingkat ketiga 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif, memastikan bahwa atribut non-kunci tidak bergantung satu sama lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang normalisasi database dalam sistem perpustakaan. Normalisasi adalah progres untuk mengorganisir data dalam tabel sehingga dapat mengurangi redundansi dan ketergantungan data yang tidak perlu. Yang pertama, normalisasi tingkat pertama. Pada tingkat pertama ini kita memastikan bahwa setiap tabel
sudah memiliki kunci utama yang unik. Artinya, tiap baris dalam tabel dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan nilai kunci utamanya. Selain itu, data dalam setiap kolom harus bersifat atomik, yang artinya data tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Di samping itu, tidak boleh ada data yang terulang dalam tabel. Contoh, pada tabel buku kita menggunakan ISBN sebagai primary key dan setiap kolom hanya menyimpan informasi tunggal. Dan yang kedua, normalisasi tingkat kedua. Normalisasi tingkat kedua ini mengharuskan tabel memenuhi syarat 1NF dan menghilangkan ketergantungan parsial. Ini berarti setiap atribut non kunci harus bergantung pada seluruh kunci utama, bukan hanya sebagian dari kunci utama. Contohnya pada tabel peminjaman, informasi peminjaman bergantung pada kombinasi kunci utama, seperti anggota, ID, buku ID, petugas ID. Dan yang ketiga, normalisasi tingkat ketiga. Pada tingkat ketiga, tabel harus memenuhi syarat 1NF dan 2NF, serta menghilangkan ketergantungan transitif. Artinya, atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Contohnya pada tabel petugas, informasi seperti kontak tidak boleh bergantung pada atribut lainnya seperti username atau jabatan petugas. Oke, selanjutnya di sini ada sistem database perpustakaan. Penjelasannya, langkah pertama yaitu kita membuat user terlebih dahulu dengan query create user. Perintah ini untuk membuat pengguna baru user dengan membuat passwordnya juga, yang hanya bisa mengakses database dari komputer lokal. Lalu ada grant all privileges on, yaitu fungsinya memberikan akses penuh kepada pengguna untuk semua database dan table. Jadi, pengguna bisa membaca, menulis, menghapus, atau mengubah data. Kemudian yang terakhir itu flash privilege. Perintah ini untuk memastikan perubahan akses langsung aktif tanpa merestart server. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita membuat database kami terlebih dahulu dengan create database, lalu diikuti dengan nama database yang kami buat yaitu UAS_sistem perpustakaan. Ini kita gunakan untuk membuat perpustakaan library kita. Selanjutnya kita akan membuat create table yang sudah kita tentukan. Create table ini menggunakan query create yang diikuti dengan nama tabelnya. Di sini pertama kami membuat table kategori. Setelah itu diisi dengan nama-nama field yang akan mengisi tabel-tabel tersebut. Pertama ada field kategori _ID, integer, primary key. Selanjutnya ada field nama, itunya varchar karakter 50. Selanjutnya ada deskripsi, nama itunya teks. Create table penerbit, di sini ada nama fieldnya penerbit _ID, in primary key. Selanjutnya ada nama itunya varchar karakternya 100. Selanjutnya ada alamat, itunya teks. Selanjutnya ada kontaks, nama itunya varchar karakternya 50. Selanjutnya ada create table rak. Di nama fieldnya itu rak_ID, integer primary key. Selanjutnya ada nomor _rak, nama itunya varchar, panjang karakternya 10. Ada lokasi, nama itunya varchar, panjang karakternya 50. Dan terakhir ada kapasitas, nama itunya integer. Selanjutnya ada create table detail _buku. Di sini ada nama field yang pertama, detail _ID, integer primary key, ada buku _ID, integer, ada kondisi varchar panjang karakternya 20, ada status varchar panjang karakternya 20, itu menyambung foreign key di buku _ID, mereferensi buku _ID. Selanjutnya ada tabel anggota. Nah, di sini ada anggota _ID, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Selanjutnya ada nama, tipe datanya varchar, panjang karakternya 100, not null. Terus selanjutnya ada alamat, teks, nomor _underscore telepon, tipe datanya varchar, panjang karakternya 15. Terus ada email, tipe datanya varchar, panjang karakternya 100. Terus ada tanggal _ bergabung, date. Terus ada status _ keanggotaan, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20. Habis itu ada tabel buku. Di sini ada buku _ID, tipe datanya integer, primary key, auto increment, terus ada ISBN, tipe datanya varchar, panjang karakternya 13. Terus ada judul, tipe datanya varchar, panjang karakternya 200, not null. Selanjutnya ada penerbit _ID, tipe datanya integer. Terus kategori _ID, tipe datanya integer. Rak
ID, tipe datanya integer, terus ada tahun terbit, tipe datanya integer, terus ada stok integer default, terus pengarang, tipe datanya varchar, panjang karakternya 100. Di sini ada foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Di sini ada peminjaman ID, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Terus ada anggota ID, tipe datanya integer, buku ID, tipe datanya integer, terus ada petugas, tipe datanya integer, tanggal pinjam, tipe datanya date, not null, terus ada tanggal kembali, terus ada tanggal dikembalikan, lalu ada status, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20. Ada create table pengembalian, Integer. pengembalian underscore ID, tipe datanya integer, primary key, sama peminjaman underscore ID, tipe datanya integer, not null. Yang ketiga ada tanggal underscore pengembalian, date not null, keempat kondisi, itu kan buku, tipe datanya varchar, panjang karakter 50, ada denda desimal, tipe datanya desimal, dan ada foreign-nya. Yang kan creatable denda, denda underscore ID, tipe datanya integer primary key, peminjaman underscore ID, tipe datanya integer, jumlah underscore denda, tipe datanya desimal, ada keterangan, status underscore pembayaran, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20, ini ada foreign key. Di sini juga ada tabel petugas, underscore ID, tipe datanya integer, primary key, dan nama, tipe datanya varchar, panjang karakternya 100, dan ada jabatan, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, ada username, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, ada password, tipe datanya varchar, panjang karakternya 255, dan ada kontak, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Selanjutnya di sini ada query yang digunakan untuk menampilkan struktur dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita melakukan descript untuk semua tabel yang telah kita buat. Yang pertama ada des kategori, kemudian ada des penerbit, selanjutnya ada des rak, selanjutnya Terus ada des detail table, ada des anggota, terus ada des buku, ada des peminjaman, ada des pengembalian, dan ada des benda, des petugas. Kemudian di sini kita menggunakan query insert values untuk mengisi data ke tabel dengan menggunakan sintaks insert into, dilanjutkan dengan tabel tujuan, kemudian diikuti oleh values, lalu mengetikkan data sesuai dengan struktur tabel yang kita buat. Yang pertama kita mengisi pada tabel insert into kategori. Selanjutnya, sini ada insert into penerbit, nama-nama datanya. Selanjutnya ada insert into rak, nama-nama datanya juga, ada 15 row. Selanjutnya ada insert into detail buku. Selanjutnya ada insert into anggota. Selanjutnya ada insert into buku. Selanjutnya ada into peminjaman. Selanjutnya ada insert into pengembalian. Selanjutnya ada insert into denda. Selanjutnya ada insert into petugas. Kita sudah memasuki ke query. Di sini ada query where yang pertama, yaitu ada select bintang from anggota, itu tabel anggota di mana nama sama dengan Eva Mulyana. Perintah ini meminta data dari tabel anggota untuk semua kolom di mana kolom nama memiliki nama Eva Mulyana. Kemudian di contoh kedua itu ada select bintang from nama tabelnya buku di mana pengarang sama dengan namanya John Smith. Perintah ini meminta data dari tabel buku untuk semua kolom di mana kolom pengarang memiliki nama John Smith. Dan yang contoh ketiga itu select bintang from pengembalian di mana denda lebih besar dari 5.000. Perintah ini meminta data dari tabel pengembalian untuk semua kolom di mana kolom denda memiliki nilai lebih besar dari 5.000.
Selanjutnya ada query wherein, di mana select bintang from table rak di mana lokasi sama dengan lantai 2 belakang dan kapasitas 125. Yang di mana penjelasan ini mengakses data dari table bernama rak yang kemudian berisi informasi tentang rak buku seperti lokasi, kapasitas, nomor rak, dan lain-lain. Selanjutnya ada query where or, di mana select bintang from buku di mana pengarang sama dengan Muhammad Hatta, tahun terbitnya 2022. Artinya digunakan untuk mendapatkan semua buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta atau yang diterbitkan pada tahun 2022. Selanjutnya ada query order by, di mana select bintang from detail, nama tabelnya detail_buku, order by status, yang di mana penjelasan ini, data ini akan diurutkan sesuai nilai di kolom status secara default. Urutannya adalah ascending A sampai Z atau kecil ke besar. Ada contoh kedua, select bintang from petugas, order by username ascending. Query ini mengambil semua data dari tabel petugas dan mengurutkan hasilnya berdasarkan kolom username dalam urutan menaik atau ascending, sama kayak yang tadi. Ada query order by distant, di mana select bintang from nama tabelnya anggota, order by nama des, yang dimana penjelasannya query ini akan mengambil semua data dari tabel anggota dan alfabet terakhir atau menurun Z sampai ke A. Di sini ada query group by, di mana select X from kategori group by deskripsi. Arti penjelasan, query ini mengambil dan mengelompokkan data dari tabel kategori untuk nilai-nilai tertentu pada kolom deskripsi. Dalam kasus ini hanya satu baris dari setiap nilai unik pada kolom deskripsi yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada query sum, select sum jumlah denda as total underscore denda underscore belum underscore lunas, from denda where status underscore pembayaran sama dengan belum lunas. Nah, penjelasan di sini, query ini menghitung total nilai kolom jumlah denda dari tabel denda untuk data dengan status pembayaran belum lunas, dan hasilnya ditampilkan sebagai total denda belum lunas. Selanjutnya ada query AVG, select AVG tahun terbit as rata-rata tahun terbit from buku. Nah, di sini menjelaskan tentang query ini menghitung rata-rata nilai pada kolom tahun terbit dari tabel buku dan menampilkan hasilnya dengan nama rata-rata tahun terbit. Selanjutnya ada query min, select min tahun terbit as tahun terbit tertua from buku. Nah, arti penjelasannya, query ini mengambil nilai terkecil dari kolom tahun terbit dalam tabel buku dan menampilkan hasilnya dengan nama tahun terbit tertua. Selanjutnya ada query max, select max tanggal pinjam as tanggal pinjam terbaru from peminjaman. Nah, penjelasannya, query ini mengambil nilai terbesar dari kolom tanggal pinjam dalam tabel peminjaman dan menampilkan hasilnya dengan nama tanggal pinjam terbaru. Selanjutnya ada query create view, di mana query ini membuat sebuah view bernama daftar buku tersedia yang berisi data dari tabel buku dengan kolom buku underscore ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok. View ini hanya menampilkan buku-buku yang memiliki stok lebih dari 0, hanya buku yang tersedia yang akan terlihat. Selanjutnya ada query inner join. Query ini mengambil data dari tabel peminjaman dan buku dengan menggabungkan keduanya menggunakan inner join. Nah, data yang diambil ini meliputi peminjaman ID, judul dari tabel buku yang diberi nama judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Gabungan data ini hanya menampilkan peminjaman yang memiliki kecocokan antara buku ID di kedua tabel. Ada query fungsi agregat, di mana query ini menampilkan nama anggota dan jumlah peminjaman, termasuk anggota yang tidak melakukan peminjaman, dengan menggabungkan tabel anggota dan peminjaman menggunakan left join dan mengelompokkan berdasarkan anggota underscore ID. Query live, di mana query ini menampilkan semua data dari tabel anggota di mana nama anggota dimulai dengan huruf A. Yang bawahnya ada select from anggota, di mana query ini menampilkan semua data dari tabel anggota di mana nama anggota dimulai dengan huruf B. Nah, di sini ada query between, di mana query ini menampilkan semua data dari tabel anggota di mana nama anggota berada dalam rentang alfabet dari A hingga M. Ini ada query outer join, ada outer left
left outer join. Itu select A nama, P tanggal pinjam dari from anggota A, left join peminjaman P on A anggota underscore ID sama dengan P anggota underscore ID. Penjelasannya itu, query ini mengambil data dari tabel anggota dan peminjaman menggunakan left join. Data yang diambil mencakup nama anggota dan tanggal peminjaman. Query ini memastikan bahwa semua anggota ditampilkan, bahwa jika mereka tidak memiliki peminjaman, nilai tanggal peminjaman akan nol untuk anggota yang tidak meminjam buku. Terus ada rect outer join. Itu select A nama, P tanggal peminjaman. From-nya dari anggota A, rect join peminjaman P on A anggota underscore ID sama dengan P anggota underscore ID. Nah, query ini menampilkan nama dan tanggal peminjaman, termasuk peminjaman yang tidak terkait dengan anggota, nilai nama akan nol. Untuk peminjaman tanpa anggota menggunakan rect join antara tabel anggota dan tabel peminjaman. Terus ada full outer join. Dia menggunakan select A nama, P tanggal pinjam, from-nya anggota A, left join peminjaman P on A anggota underscore ID, P anggota underscore ID, union. Select A nama, P tanggal peminjaman, from-nya anggota A. Rect join peminjaman P on A anggota underscore ID, P anggota underscore ID. Query ini menampilkan nama dan tanggal peminjaman dari kedua tabel anggota dan peminjaman menggunakan full outer join. Data diambil dengan dua bagian. Pertama, menggunakan left join untuk menampilkan semua anggota, termasuk yang tidak meminjam. Dan yang kedua, menggunakan right join untuk menampilkan semua peminjaman, termasuk yang tidak terkait dengan anggota. Union ini digunakan untuk menggabungkan hasil kedua query, memastikan bahwa semua data dari kedua tabel ditampilkan. Terus ada query left join. Itu select B judul, K kategori underscore ID. Formnya dari buku B. Left join kategori K on B kategori underscore ID sama dengan tuh K kategori underscore ID. Query ini menampilkan judul dan kategori underscore ID dari tabel buku dan kategori menggunakan left join. Semua buku akan ditampilkan, termasuk yang tidak memiliki kategori nilai kategori ID akan nol untuk buku yang tidak terkatakan. Terus ada query right join. Select P tanggal pinjam, A nama, formnya peminjaman P, right join anggota A, on P anggota underscore ID sama dengan A anggota underscore ID. Query ini menampilkan tanggal pinjam dan nama dari tabel peminjaman dan anggota menggunakan rect join. Semua akan ditampilkan termasuk yang belum melakukan peminjaman. Nilai tanggal pinjam akan nol untuk anggota yang tidak meminjam. Terus ada query full join. Select B judul, K nama, formnya buku B, left join kategori K on B kategori underscore ID sama dengan K kategori underscore ID, union. Select B judul, K nama, formnya buku B, left join kategori K on B kategori underscore ID sama dengan K kategori underscore ID. Query ini menampilkan judul dan nama kategori dari tabel buku dan kategori menggunakan full outer join. Data diambil dengan dua bagian. Pertama, menggunakan live join untuk menampilkan semua buku, termasuk yang tidak memiliki kategori. Dan kedua, menggunakan right join untuk menampilkan semua kategori, termasuk yang tidak memiliki buku. Union digunakan untuk menggabungkan hasil kedua query, memastikan bahwa semua buku dan kategori ditampilkan bahkan jika tidak ada pasangan yang cocok. Terus ada query subquery. Select A nama, select con from peminjaman P, di mana where P anggota underscore ID sama dengan A anggota underscore ID alias atau as jumlah buku from anggota A. Query ini menampilkan nama dan jumlah peminjaman buku yang dilakukan oleh setiap anggota. Subquery menghitung jumlah peminjaman count untuk setiap anggota underscore ID di tabel peminjaman dan hasil diberi jumlah buku. Hasil ini ditampilkan untuk setiap anggota dari tabel anggota. Nah, yang terakhir kesimpulannya, database perpustakaan ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman. Dengan sistem terintegrasi, data dapat diakses secara cepat dan akurat,
mempermudah pencarian, dan mempercepat pembaruan informasi. Pengelolaan transaksi menjadi lebih mudah, laporan statistik dapat dihasilkan dengan cepat, dan keamanan data anggota serta koleksi buku terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, database perpustakaan ini mendukung operasional yang lebih efisien dan layanan yang lebih baik bagi pengguna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian kami tentang sistem database perpustakaan, solusi modern, dan normalisasi manajemen informasi perpustakaan. Lebihnya jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.